Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia yang selalu kita ucapkan dari lisan kita kepada zat yang maha mulia pula, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya dalam segala hal, terutama dalam penciptaan, baik di langit maupun di bumi. Dan dia telah menggantungkan segala nikmat dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan, dan apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia pilihan Sang Pencipta. Dengannya lah risalah kerasulan dan kenabian ditutup, dan juga dia dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat. Orang yang pertama mengetuk pintu surga dan akan masuk ke dalamnya. Siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini, maka hidupnya akan tentram karena tahu mana halal, mana haram, mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan oleh Sang Pencipta. Dan pada saat meninggal masuk ke dalam surga bersama dengannya. Sang Pencipta Allah bersama malaikat telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sangat wajar sebagai pengikut setia kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi saudaraku seiman. Kita akan bahas ke depan lanjutan mahkota pengantin dan kita masuk di pasal salat istikharah. Salat tentunya dalam bahasa Arab dan seluruh ulama fikih kita sudah memberikan definisinya. Kalau dari sisi etimologi adalah doa. Salat itu adalah doa. Sisi bahasa. Dari sisi istilah atau terminologi kalau bahasa ilmiahnya kita sekarang adalah gerakan dan bacaan tertentu yang dimulai dari saat takbir dan diakhiri dengan salam. Kurang lebih seperti itu salat. Dan salat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat wajib sudah masyhur adalah 5 waktu salat. Kemudian juga ada salat Jumat bagi laki-laki. Salat jenazah bagi sebagian muslimin dan gugur kalau sudah ada yang mengerjakannya, tapi tetap dia wajib kalau tidak ada yang mengerjakan. Kemudian juga masuk di dalamnya salat-salat yang sifatnya memang ditekankan sekali seperti istisqa, minta turun hujan, atau salat gerhana, khusuf dan kusuf dan seterusnya. Ada salat yang sunnah. Salat sunnah juga yang dibagi dua oleh para ulama. Ada sifatnya sunnah yang ditekankan sekali, namanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, wajib. Ada sholat duha, sholat malam, sholat witir. Ini semua sholat yang sifatnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Masuk dalamnya sholat istikharah. Ada sunnah yang lain adalah sunnah yang sifatnya nafilah namanya. Artinya dia diperintahkan tapi tidak selevel dengan sholat sunnah muakkadah tadi. Karena perintah ada tapi tidak ada banyak janji-janji yang dijanjikan di situ. Seperti sholat taubat, sholat sunnah wudu. Ya. Ini semua masuk dalam sunnah tapi bukan seperti tadi sunnah muakkadah yang sudah kita berikan contoh-contohnya. Jadi kita sedang membahas salah satu dari sholat sunnah yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Itulah istikharah. Istikharah ini diambil dari kata-kata istakhara yastakhiru yang berarti meminta petunjuk. Dan kalau kita sambung sholat istikharah, kata ulama sama dengan jalan pintas berdoa kepada Allah. Jalan pintas. Jadi istikharah ini teman-teman sekalian, kalau orang mau pintas, ingin cepat mendapat jawaban dari Allah. Baik dalam memilih salah satu dari dua kegiatan atau memilih mana yang terbaik. Kadang-kadang dia harus tinggalkan atau dia kerjakan. Atau memang dua-duanya baik tapi dia masih bingung memilihnya. Para sahabat mengatakan, ridwanullahi alaihim, Rasulullah SAW dalam hadis sahih mengajarkan kepada kami istikharah sebagaimana mengajarkan kepada kami ayat-ayat Al-Quran. Jadi saking pentingnya, sampai harus istikharah. Dan para sahabat itu sampai beristikharah kepada hal-hal yang mungkin sebagian orang kita anggap tidak perlu istikharah. Seperti masalah dia mau beli sebuah produk, beli atau tidak. Misal kita mau beli baju, beli atau enggak ya. Mungkin di situ tidak perlu istikharah. Tapi karena dia mau betul-betul panduan dan petunjuk dari Allah, baik enggak nih, sampai diistikharahkan baju itu dibeli atau enggak. Seseorang di antara mereka pengen makan makanan tertentu, dia bingung makan atau enggak nih. Perlu enggak beli daging, perlu enggak makan ini, perlu enggak begitu. Maka mereka istikharahkan. Sampai pada tingkat itu mereka melaksanakan istikharah. Dan ini poin perlu digarisbawahi karena banyak orang di antara kita istikharah dihubungkan hanya masalah dengan pernikahan. Padahal mau kerja atau tidak.
mau kuliah di tempat ini atau tidak kuliah di tempat ini, fakultas ini atau fakultas itu, berteman sama orang ini atau tidak berteman, gitu kan? Semua ini, safar atau tidak safar, kerja di luar kota atau kerja di dalam kota, semuanya butuh istikharah. Karena istikharah petunjuk teman-teman sekalian. Rasionalnya gini, kalau seandainya seseorang di antara kita punya masalah yang sedang dia akan pilih, yang mana nih kira-kira, si A, perbuatan A atau B, pekerjaan A atau pekerjaan B. Lalu kita menganggap ada satu teman kita sangat bijak, dia selalu dewasa, orangnya menurut pandangan kita sudah sukses di dunia, karena dia orangnya berhasil di bisnisnya, berhasil di rumah tangganya. Lalu kita datang minta petunjuk dengan dia. Lalu kemudian dia berikan kepada kita ide dengan segala macam poin-poinnya. Kalau ini positifnya kamu ikuti 1, 2, 3, 4, 5. Negatifnya ini. Kalau yang satu positifnya ini, negatifnya ini. Sehingga kita memiliki gambaran yang gamblang. Dan kita tahu harus ambil yang mana. Kalau ada manusia melakukan itu teman-teman, saya yakin kita tidak akan meninggalkan orang seperti ini sehari pun. Karena dia akan selalu memberikan kita ide-ide yang brilian. Manusia yang beriman kepada Allah, tahu poin seperti ini dialihkan kepada Tuhan alam semesta. Bukan pada manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan yang sedang jadi target, dan yang menciptakan kebaikan atau keburukan target tersebut. Maka kalau kita dapat petunjuk dari teman, kita sudah merasa puas. Bagaimana kalau dapat petunjuk dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kalau kita dalami nanti doa istikharah, akan sangat mengagumkan sekali kalau faham artinya. Luar biasa arti sholat istikharah itu. Bagi yang hafal, dianjurkan membaca doa istikharah itu saat sujud. Kalau tidak hafal, boleh pegang bukunya, kemudian membaca setelah salam. Tapi doa istikharah ini nggak boleh dilepaskan. Dia rangkaian daripada sholat itu sendiri semestinya. Teman-teman, saya sarankan membeli buku judulnya khusus, namanya Sholat Istikharah. Harganya Rp7.000, tepatnya. Terbitan Pustaka Ibnu Umar, kecil, bisa dikantongin, warnanya coklat. Dimanapun ada. Terbitan Pustaka Ibnu Umar, judulnya khusus Sholat Istikharah. Judulnya begitu. Sayang tadi saya tidak sempat bawa contohnya, tapi ada, di mana saja bisa dibeli buku itu. Dibaca, terinci panjang lebar tentang apa itu istikharah, dalil-dalilnya, bacaannya, dan kira-kira seperti apa hasilnya. Sholat istikharah teman-teman sekalian dikerjakan di luar waktu-waktu yang dilarang. Waktu dilarang adalah habis subuh sampai terbit matahari, habis asar sampai terbenam matahari. Selain ini antum boleh kerjakan. Di sholat malam kah, di habis duhur kah, habis sholat duha kah, boleh dikerjakan. Minimal rakaat 2. Minimal rakaatnya 2. Tapi boleh sampai 4 rakaat. Boleh sampai 4 rakaat. Sholat istikharah ini kalau sudah dikerjakan dan diniatkan dalam hati istikharah, maka jangan berhentikan sampai dapat jawaban. Jangan berhentikan sampai dapat jawaban. Jawaban itu bisa 3 hal. Yang pertama bisa mimpi. Yang paling sering seseorang diberikan mimpi oleh Allah. Mimpi ini berhubungan dengan apa yang kita mau kerjakan atau orang yang sedang akan kita interaksi dengannya atau tujuan yang sedang kita jadikan sebagai sasaran. Misal, saya mau umroh atau saya silaturahim ke orang tua saya. Yang mana saya dahulukan, lalu uang itu saya pakai untuk orang tua. Dua-duanya bagus nih. Lalu kita istikharah. Malam hari, setelah istikharah kita mimpi ketemu dengan orang tua. Sudah ada isyarat belum? Sudah ada. Artinya datangi orang tuamu, jangan umroh. Kan gitu. Mimpi ketemu orang tua berarti sudah jelas. Atau kita mimpi menggunakan kain ihram atau melihat Ka'bah, berarti umroh terlebih dahulu, petunjuk dari Allah. Karena petunjuk dari Allah dalam mimpi datang dalam bentuk sinyal, sepintas, ya, cukup seperti itu. Sama halnya azan, ada bisikan malaikat, sholat, sinyal, tinggal kita ikuti atau tidak, kan gitu. Tidak selamanya harus mimpi, bisa muncul yang kedua. Yang kedua ini adalah kecenderungan jiwa. Jadi kita lebih cenderung dengan A atau B, pekerjaankah, tujuankah, sasarankah, atau lawan jenis yang akan kita menikah dengannya. Itu ada kecenderungan, jadi hati kita lebih dominan. Yang ketiga, datang dalam bentuk informasi dari manusia lain. Seperti misal, kita pada saat sudah istikharah, dan pastikan teman-teman tidak ada orang yang mau mengerjakan
memilih satu dari dua perbuatan kemudian dia istikharah kecuali pasti dapat jawabannya. Nggak ada yang nggak dapat jawaban. Yang sering terjadi juga adalah poin ketiga. Dia akan mendapatkan informasi positif atau negatif tentang tujuan dan target dia. Misal, dia mau menikah, si A mau menikah sama si B, lalu dia istikharah. Tiba-tiba setelah 3 hari istikharah, seminggu istikharah, atau mungkin bisa sekali istikharah, Allahu a'lam. Tergantung Allah Azza wa Jalla mau kasih dia kapan. Tiba-tiba dia dapat informasi yang positif tentang calon pasangannya. Oh ternyata kita dapat informasi orang ini prestasi di sekolah. Oh orangnya bakti sama orang tuanya. Misal. Maka kita dapat informasi positif. Ya. Atau kita sebaliknya dapat informasi negatif. Informasi negatif itu seperti misalnya kita dapat informasi kalau dia ini ternyata pernah punya masalah dengan seseorang. Ya, pernah punya masa lalu yang kelam. Pernah begini dan pernah begitu. Itu sudah cukup. Itu sudah jawaban istikharah. Jawaban istikharah. Gitu kan? Dan Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan jawaban. Baik mimpi, baik kecenderungan, ataupun ya, informasi yang positif atau negatif tentang target dan sasaran kita. Saya bacakan tentang masalah istikharah ini. Kata penulis, jika seorang laki-laki menjumpai seorang wanita, karena lingkupnya kita bahas masalah rumah tangga, maka istikharahnya difokuskan masalah itu. Tapi tadi saya bahas di pembukaan kita, umumnya istikharah bisa dipakai dalam apapun dan dia sama dengan jalan pintas doa. Jika seseorang laki-laki menjumpai seorang wanita yang tampaknya pantas menjadi pendamping hidupnya, sementara ada laki lain yang akan meminangnya, maka hendaklah ia beristikharah kepada Allah mengenai urusan yang besar ini. Masing-masing dari keduanya melakukan sholat istikharah. Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mengatakan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'ataini min ghairil faridati thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr wa yusamma al-amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala fi ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kan thumma ardini qala wa yusammi hajatah. Saya baca terjemahannya, tapi yang pegang buku ikutin bahasa Arabnya karena ada hal-hal yang saya ingin titik beratkan di sini. Kalau yang pegang bukunya diikutin ya. Idza hamma ahadukum, artinya kata para sahabat, Jabir mengatakan Nabi SAW mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala urusan seperti mengajarkan kami surah dari Al-Quran. Beliau bersabda, ini hadisnya, terjemahannya mulai di sini, makanya di buku digaris miringkan. Jika salah seorang di antara kalian menghendaki, teman-teman maaf, di sini maju, agak maju, jadi yang ada yang telat datang masih bisa masuk, merapat ya. Kasih kesempatan ikhwah yang lain. Jika salah seorang di antara kalian menghendaki suatu urusan, itu kalimat terjemahan dari bahasa Arab di atas, idza hamma ahadukum bil amr. Sampai sini kata-kata bil amr terjemahannya adalah jika salah seorang di antara kalian menghendaki suatu urusan. Sampai situ. Kalau bisa, yang pegang buku ini digaris bawahi, kalau pakai pensil tulis nomor 1. Kemudian di terjemahan juga di bawah digaris bawahi tulis nomor 1. Jadi kita terjemahkan hadis ini berikut, karena kita akan pisahkan mana perkataan Nabi SAW dalam peringatan, mana doanya. Karena ini hadis ada doanya ya. Lalu kata Nabi SAW, "Falyarka' rak'ataini", maka laksanakanlah sholat 2 rakaat. Itu falyarka' rak'ataini min ghairil faridah, selain sholat fardu. Ini digaris bawahi lagi, dikasih poin nomor 2. Artinya terjemahan dari atas. Jadi bahasa Arab di atas itu mulai dari falyarka' rak'ataini min ghairil faridah
Ini di garis bawahi, tulis angka 2 di atasnya kecil. Di bawah juga terjemahannya begitu. Maka hendaklah dia mengerjakan sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Di garis bawah ini semua dikasih angka 2 kecil di atasnya. Jadi ini nyambung dengan di atas. Thumma liyakul. Jadi perintahnya adalah sholat 2 rakaat. Kemudian dia mengucapkan. Thumma liyakul. Kemudian ucapkanlah. Ini kata-kata kemudian ucapkanlah di garis bawah kasih poin nomor 3. Ada itu. Dari terjemahan atas. Masuk ke doanya sekarang. Ini doa yang dibaca. Dan renungi baik-baik maknanya apa yang saya sampaikan. Supaya kita tahu ternyata istikharah itu mulia sekali. Mulia sekali. Kata Nabi SAW, dia harusnya membaca doanya mulai masuk. Allahumma. Artinya, ya Allah. Inni astakhiruka bi'ilmika. Di sini garis bawahi lagi. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ini di garis bawahi kasih angka nomor 4. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah atau memohon pilihan, petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Ini poin 4 semua ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Itu bahasa Arabnya ya. Ini tentu kalau sudah sering istikharah sepanjang apapun ini terhafal nantinya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ini dikasih angka 4 di atasnya bahasa Arabnya. Terjemahannya, ya Allah, aku memohon, aku beristikharah, memohon pilihan petunjuk darimu dengan ilmumu. Ilmunya Allah, bukan lagi ilmu manusia nih. Allah sebagai pencipta yang tahu benar siapa tuh perempuan, siapa tuh laki-laki. Tahu benar sifatnya, kulitnya, urat sarafnya, segala macam berhubungan dengan dia dengan ilmumu ya Allah. Saya minta petunjuk tentang ini. Ini bukan main-main bahasanya. Ya. Lalu dilanjutkan di sini wa astaqdiruka biqudratika. Di garis bawahi kasih angka 5 di atasnya. Wa astaqdiruka biqudratika. Terjemahannya, dan meminta ketetapanmu dengan ketetapanmu. Meminta keputusan ini agar yang aku ambil setelah ini keputusanmu. Wa astaqdiruka biqudratik. Makna tepatnya, dan aku akan mengambil keputusan ini sesuai dengan keputusanmu. Jadi jangan sampai aku yang ambil keputusan ini ya Allah. Memang keputusanmu ini. Angka 5 di atasnya. Kemudian wa as'aluka min fadlikal azim. Ini garis bawahi tulis angka 6 di atasnya. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku memohon kepadamu dengan karuniamu yang besar. Kalau ini menjadi hakku nanti, aku dapatkan, jadikan ini karunia. Dalam bahasa Indonesia ada pemberian, ada karunia. Beda ya. Pemberian itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang kecil. Karunia sesuatu yang besar. Ini biasa, itu luar biasa. Makanya biasa kalau dapat anak orang bilang dikaruniakan anak. Tidak digunakan kata-kata beri. Lebih tepatnya karunia. Sesuatu yang luar biasa dikatakan karunia. Jadi kita minta di sini, dan aku mohon ya Allah jadikan apa yang nanti jadi keputusan ini karuniamu. Sesuatu yang sangat istimewa luar biasa untuk aku. Itu maknanya. Ini renungi per doa ya. Ini maknanya bobotnya luar biasa kepada Sang Pencipta Allah ini. Lalu itu di garis bawah kasih angka 6 di atasnya. Fa innaka taqdir wala aqdir. Wa ta'lam wala a'lam. Wa anta 'allamul ghuyub. Ini di garis bawahi semua, kasih angka 7 di atasnya. Fa innaka taqdir wala aqdir wa ta'lam wala a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ini angka 7 di atasnya. Artinya, karena sesungguhnya kau maha kuasa dan aku tidak kuasa. Fa innaka taqdir wala aqdir. Wa ta'lam wala a'lam, dan engkau maha mengetahui sementara aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini gaib bagiku ya Allah, saya tidak tahu. Ini baik atau enggak saya enggak tahu, tapi kau penciptanya ya Allah. Ini ikrar tauhid kepada Allah ya. Mengikraran, mengakui kemahakuasaannya Allah sementara kita tidak mampu. Jelas sampai sini? Hah?
Ada yang mau bertanya? Ulangin ya. Terakhir. Terjemahannya maksudnya? Kamu pegang buku nggak? Enggak. Baik. Terjemahan yang terakhir yang mana ini? Ya. Fa innaka takdir. Fa innaka takdir. Fa innaka itu sungguhnya kamu. Takdir mampu. Wala akdir dan saya tidak mampu. Wa ta'lam dan kamu maha tahu. Wala a'lam dan saya tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub dan kau zat yang mengetahui semua perkara gaib. Ini semuanya tidak ada ilmu saya di sini nih, ya Allah. Kembalikan kepada Allah sepenuhnya. Ini ikrar tauhid, pengesaan Allah. Sekarang kita masuk ke doanya. Ini semua teman-teman sekalian adalah pengikraran tentang kemahakuasaannya Allah. Dan memang dalam doa kita dianjurkan untuk memuji Allah dulu. Makanya pernah ada sahabat teman-teman sekalian masuk ke masjid, tiba-tiba langsung ucapin kalimat Allahumma gfirli. Artinya ya Allah ampuni saya. Kata Nabi SAW, istajala hadha. Orang ini buru-buru sekali. Mestinya dia memuji Allah, membacakan salawat untukku, baru kemudian dia sampaikan hajatnya. Makanya surah Al-Fatihah, 4 ayat pertama pujian kepada Allah kan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, Raja yang memiliki hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Kan semua pujian. Baru masuk doa, ihdinas siratal mustaqim sampai akhir doa. Berarti penyampaian hajat setelah memuji Tuhan dulu, Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah umum ya. Kalau di alam manusia tidak mungkin seseorang menyampaikan ke atasannya, ke presiden kah, ke raja kah, hajatnya tanpa menyampaikan puji-pujian. Biasanya begitu. Kepada yang terhormat di perusahaan misalnya. Itu kan pujiannya, ya. Seperti itulah. Kita masuk ke doanya sekarang. Tadi itu poin 7 ya. Dia tulis 7. Fa innaka taqdir wala aqdir wa ta'lam wala a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Tulis 7 kecil di atasnya, di terjemahnya juga ditulis di bawah digarisi angka 7. Kita sekarang mulai masuk ke doa permintaan kita. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lam. Kalau seandainya kau tahu anna hadzal amr, bahwasanya perkara ini. Yang pegang buku tolong lihat di situ, ada dalam bahasa Arab di atas dikasih kayak tanda pemisah. Tulisannya itu wa yusammil amr. Lihat nggak? Ini bukan bagian dari doa ya. Wa yusammil amr maksudnya dalam bahasa Indonesia itu dan dia menyebutkan hajatnya. Jadi pas kita baca Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr sampai sini, ya Allah, kalau engkau tahu perkara ini, lalu kita sebutkan hajat kita. Misal pernikahan saya sama fulana, pernikahan saya sama fulan, kerja saya jenis usaha ini. Misalnya mau dagang bangunan atau saya mau jual mobil atau saya mau ini dan seterusnya. Disebut bahasa Indonesia boleh bahasa Indonesia. Hajatnya boleh disampaikan bahasa Indonesia. Hajatnya di sini. Tapi jangan sampai kalau teman-teman hafal dari buku ini doa istikharah, kemudian dia bilang Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, terus dia sambung wa yusamma ya, hajata atau yusamma al-amr. Ini salah. Yusamma amr bukan doa. Jelas sampai sini? Sudah pakai bahasa Indonesia loh ini. Ya. Harus dimengerti karena jangan sampai salah. Yusammal amr dalam bahasa Arab sekali lagi di hadis itu adalah artinya dan dia sebutkan hajatnya. Jadi kita sampai Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya Allah kalau kau tahu perkara ini, lalu dia sebutkan hajatnya. Pernikahan saya sama fulan, hajat ini dan seterusnya. Sampai di sini teman-teman sekalian, ya. Masih di garis bawahi ya. Ini nanti ditulis angka 8 di atasnya. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ini masih terus di garis bawahi, ini angka 8 nantinya ya. Khairun li. Khairun li itu baik untukku. Fi dini, dalam urusan agamaku. Wa ma'ashi, dan urusan kehidupanku. Tentu di terjemahan buku Anda ada kan ya. Wa akibati amri, dan juga ya, akibat urusan-urusanku nanti. Jangka panjang masa depanku ini bagus ya. Au qala, nah khusus ini ya. Au qala yang pegang buku, au qala ini dibuat lingkaran, dilingkarin
Ini bukan bagian dari doa. Ini artinya atau dia mengucapkan. Itu terjemahannya. Jadi ini bukan bagian dari doa ya. Faham sampai sini? Baik. Au qala, atau dia mengucapkan, maksudnya ajili amri. Ajil itu pakai ain awalnya adalah sesuatu yang sudah dekat untukku. Lanjutnya wa ajilihi pakai hamzah. Jilinya sama, jim lam ha sama. Bedanya di awal huruf. Ajil pakai ain pertama itu sesuatu yang dekat. Ajil pakai hamzah artinya sesuatu yang jauh. Ya. Di sini dikatakan atau dia mengucapkan bahwasanya sesuatu ini baik untuk waktu terdekatku dan juga masa depanku, waktu yang terlambat, yang ke depan. Faqdurhuli. Faqdurhuli ini fi'lul amr dalam bahasa Arab. Kata kerja itu ada 3 dalam bahasa Arab. Ada fi'lul madhi, sesuatu yang sudah lampau. Ada fi'lul mudhari', sesuatu yang sedang terjadi. Ada fi'lul amr, kata perintah. Permintaan kita di sini minta kepada Allah dengan sangat santun, dengan sangat baik. Faqdurhuli, takdirkan buat saya. Kalau sudah jelas ini baik buat agamaku, kehidupanku, masa depanku, ya, semuanya baik. Faqdurhuli, jadikan takdir saya ini. Wa yassirhuli, dan mudahkan itu buat saya. Tambah lagi, summa, kemudian barik li fi, berkahi saya di situ. Tahu berkah teman-teman? Berkah itu kalau makanan satu piring bisa dimakan oleh banyak orang. Itu namanya berkah. Cukup. Gaji 1 juta bisa banyak orang yang nikmatin. Jadi berkah. Sampai sini teman-teman digaris bawahi dari awal tadi Allah yang dikatakan khairun li Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr ya khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au ajili amri wa ajili ya faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ini digaris bawahi semua, ditulis angka 7 di atasnya. 8 maaf, 8. Alhamdulillah, berarti masih hadir. Giliran Ustadz salah sedikit diprotes. Baik. Sampai sini 8 ya. Nah, ini sudah jelas syadz namanya. Syadz itu berarti nyimpang. Baru 8 Bu, sabar. Yang ke-9 sekarang kita masuk. Wa in kunta ta'lam, ini hampir sama dengan lafaz di atas. Perhatikan perlafadznya, nanti bisa paham. Ternyata doa ini kelihatannya panjang tapi pendek karena dia terulang. Lanjutannya mirip dengan awal tadi. Bunyinya wa in kunta ta'lam, kalau seandainya engkau mengetahui ya Allah, anna hadzal amr, bahwasanya perkara ini syarrun li, buruk buat saya. Fi dini, di agamaku, wa ma'ashi, dalam kehidupanku. Wa akibati amri, dan akibat-akibat dari urusanku, akibat di usaha, akibat di kesehatan, akibat di apalah pendapatan, semuanya. Au qala, sama ini. Au qala lingkarin. Ini bukan bagian dari doa. Artinya atau dia mengucapkan. Jelas ya? Baik. Au qala fi ajili amri. Ajil. Tadi saya sudah bilang kalau pakai ain berarti sesuatu yang dekat. Wa ajilihi pakai hamzah dan sesuatu yang jauh. Waktu dekat dan waktu jauh. Fasrifhu anni. Kata-kata sarf, teman-teman perhatikan makna bahasa Arab detail. Kalau Bapak Ibu lagi umroh atau haji, kemudian mau tukar uang di money changer, bahasa Arabnya sarraf. Tahu sarraf itu apa? Kita datangkan sesuatu, ditukar sama dia. Ya, bawa duit dolar, tukar sama rupiah. Bawa duit rupiah, tukar sama real. Itu namanya sarraf dalam bahasa Arab. Kita beri sesuatu, kita dikasih sesuatu. Penukaran, gitu kan? Maka di sini makna doanya adalah fasrifhu anni.
Ini yang sedang saya minta ya Allah. Isrif itu artinya hilangkan dari saya tapi ganti. Jadi kita minta ganti sama Allah. Ini alihkan ya Allah, jauhin dari saya tapi ganti. Minta gantinya. Fasrifhu anni, alihkan dia. Hilangkan dia dari saya. Tapi ganti yang lainnya. Wasrifni anhu. Dan juga saya alihkan dari dia. Jadi bukan cuma kita. Nanti tiba-tiba kalau orang itu buruk, kita jadi hilang kecenderungan. Bukan cuma saya Allah, dia juga hilangkan kecenderungannya. Karena kalau kita sudah hilang, ternyata dia enggak kan jadi masalah juga nih. Maka lihat bagaimana luar biasanya. Jadi kalau misal kita mau buka satu usaha, ternyata ada haram, Allah enggak mau. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dihilangkan. Ya Allah alihkan ini, tapi ganti yang lebih baik. Dan juga ini harus hilang dari saya ini. Orang pun yang nawarin usaha ini, nanti dia dapat gantinya lebih cocok. Jangan saya. Gitu. Jelas ya? Maknanya luar biasa ini. Waqdurli, dan takdirkan buat saya al khaira. Waqdurli khair. Takdirkan buat saya kebaikan. Haitsukan. Dimanapun itu. Jadi setelah saya teralihkan pun dari ini, karena mungkin semangat mau menikah sama orang itu, semangat mau buka usaha, semangat mau pindah kota gitu kan. Ternyata kita sudah terlanjur cenderung, biasa ada orang begitu, kecenderungan duniawinya ada. Tapi setelah istikharah beda, karena dia minta saya dialihkan dari ini kecenderungan tersebut, dia juga dialihkan dari kecenderungan tersebut. Jadi nanti kalau kita misalnya mau pindah kota atau enggak, kita sudah semangat nih mau ke Australia, mau semangat pergi ke Amerika. Setelah istikharah nggak ada kecenderungan. Nanti keindahan-keindahan pun berhubungan dengan tempat itu akan hilang dari pikiran kita. Allah SWT hilangkan karena sarf itu diganti. Pemikiran tentang itu berganti dengan pemikiran yang lain. Dan takdirkanlah semua kebaikan dimanapun itu berada. Haitsukan. Kemudian dikatakan lagi dalam lanjutan doa yang luar biasa. Thumma ardini. Kemudian buat saya ridho. Buat saya mau terima takdir yang tergantikan itu. Jelas sampai sini, ini di garis bawahnya ditulis angka 9 di atasnya. Terakhir, yang pegang buku ada tulisan apa terakhir di situ? Qala wa yusammi hajata. Ini tidak ada hubungannya dengan doa ini. Ini qala maksudnya berkata Nabi Muhammad SAW wa yusammi hajata, dan dia sebutkan hajatnya. Ini enggak ada hubungannya sama doa. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi jangan sampai tercampur baur antara doa sama penyampaian Nabi SAW dalam bentuk hadis ya. Seperti tadi dikatakan siapa yang mau menyelesaikan atau memilih sebuah hajat maka dia sebaiknya ruku 2 rakaat dan seterusnya. Dan juga apa yang dikatakan ditambahkan dalam riwayat disebutkan hajatnya ini juga tidak masuk dalam doa itu sendiri. Doa ini mengandung makna yang sangat luar biasa. Sebagaimana saya katakan tadi, lebih afdal kalau bisa dibaca dalam sujud, gitu kan? Dalam sujud, ulama bilang dibaca dalam sujud. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, ya, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Jadi boleh orang membaca pada saat dia sedang sujud. Kalau tidak dihafal misalnya, maka buku doa ini misalnya habis salam baru dipegang, baca, nggak apa-apa. Atau dipindahkan ini, difoto di HP misalnya supaya lebih kecil, gitu kan? Jangan dibaca. Tinggal tadi saya bilang di garis bawahi kata-kata yang tidak boleh disebutkan wa yusamma hajata tadi, atau thumma wa yusammi hajata di akhir hadis. Seseorang, kata beliau, bisa melaksanakan sholat istikharah pada waktu kapanpun sebanyak 2 rakaat. Kemudian setelah salam ia membaca doa tersebut. Ia boleh dan tidak mengapa mengulang-ulangi doa tersebut. Di sini dilihat ada footnote nomor 50 di bawah yang pegang bukunya. Sebuah hadis meriwayatkan tentang pengulangan sholat istikharah sebanyak 7 kali. Tapi sayangnya hadisnya dhaif. Namun seseorang boleh mengulanginya dengan bilangan yang disukainya tanpa membatasi dengan waktu dan jumlah. Karena hadis tentang 7 kali mengulangi sholat ini adalah lemah. Tapi karena ada perintah dari Nabi SAW untuk mengulangi sholat 2 rakaat, maka dia boleh 2 rakaat salam, kemudian dia kerjakan lagi 2 rakaat. Tanpa menentukan jumlah khusus, dia merasa tenang, kemudian dia berhenti boleh saja.
Ia boleh dan tidak mengapa mengulang-ulangi doa tersebut, kata beliau. Salat istikharah adalah doa dan tidak ada salahnya mengulang-ulangi doa. Bukan satu keharusan setelah istikharah seseorang melihat mimpi, tapi ia akan melihat apakah ada kemudahan atau tidak ada. Ada ketenangan jiwa untuk melakukan urusan tersebut atau tidak ada. Jadi seringkali kadang-kadang ada yang menghambat, ada saja masalah yang menghambat. Jadi akhirnya kita kayak ada hambatan, tidak bisa melangkah. Itu juga termasuk informasi tadi saya bilang bagian yang ketiga. Si wanita juga melaksanakan sholat istikharah. Ia beristikharah kepada Rabb semesta alam perihal laki-laki yang datang meminangnya. Jika ia melihat pada dirinya apa yang mendorongnya untuk menerimanya. Bukannya seorang wanita melaksanakan istikharah ketika ada pemabuk datang melamarnya. Artinya tidak ada istikharah dalam kemaksiatan. Ya, saya mau pergi umroh atau tamasya ke Amerika, nggak ada istikharah di sini. Umroh jelas, tamasya ke sana bisa banyak dosa, nggak mungkin bertemu. Tidak ada istikharah. Perempuan ini pezina tapi mau tobat, saya istikharah nikah atau enggak ya? Nggak ada ceritanya. Nggak ada urusannya, itu jelas ahli maksiat. Kecuali dia sudah dulu pernah buat salah, sekarang sudah tobat, sudah berbeda, itu lain. Berarti kita istikharah untuk yang sekarang. Nggak ada istikharah untuk maksiat. Sama tadi beliau kasih contoh, kalau laki-laki pemabuk yang datang, apakah perlu si wanita ragu sehingga harus milih atau tidak? Jelas nggak usah. Tolak spontan gitu kan. Nggak mungkin. Gitu. Misalnya kata beliau, ada orang yang meninggalkan sholat lagi melalaikan urusan agamanya. Sebab ia harus menolak sejak awal menjalin hubungan dengan pria yang meremehkan hak Robnya. Bila ia meremehkan hak-hak Robnya, maka bagaimana mungkin ia akan memelihara dan memberikan hak-hak dirinya. Kalau orang ini tidak bisa menjaga hubungan sama Tuhan, apalagi hubungan sama manusia. Pastilah. Ingat, fisik, ya, cinta, dan apapun yang berhubungan dengan kemasan rumah tangga, itu nomor 30. Nomor yang pertama agama. Nomor kedua agama. Nomor ketiga agama. Sampai 29. Jadi nanti nomor 30 tuh. Agama semuanya. 29 poin saya kasih agama semua. Cuma satu yang lainnya. Karena itu semua akan tertinggal. Kalau ada orang cacat fisik total di muka bumi ini, seorang mukmin tahu itu hanya dunia. Kalau ada orang lahir matanya buta, telinganya tuli, tangan kakinya puntung semua, bagi orang beriman tahu itu hanya duniawi. Kalau dia mati fisiknya itu sudah hancur dimakan oleh tanah, di akhirat dikasih fisik baru. Gak ada hubungannya sama sekali fisik. Bukan berarti kita tidak boleh cari fisik sempurna, kalau ada alhamdulillah. Tapi ada orang tidak menikah-nikah karena buat masalah nih, buat dirinya sendiri. Ada salah satu orang yang saya kenal, semoga Allah kasih hidayah. Sampai sekarang umurnya laki-laki itu sudah hampir 50-an mungkin ya, nggak nikah. Saya tanya kepada keluarga, kenapa nggak suruh nikah? Suruh nikah orang ini. Dia tidak punya kekurangan fisik, orangnya Masya Allah. Punya kelebihan fisik. Pekerjaannya memang agak pas-pasan, tapi bisa dia cari wanita sepadan. Saya sampai pernah duduk sama dia di mobil, saya tanya, kenapa akhi belum menikah? Oh iya, doakan insya Allah Ustaz. Doa saya doain, tapi ente harus melangkah. Gitu kan? Nggak mungkin ini. Kan gitu. Ternyata ada kerabatnya bilang, dia bilang sama ibunya, saya mau menikah kalau saya dapat wanita mukanya seperti ibu saya. Ini ngerumitin diri nih. Ibunya Allah ciptain cuma satu. Gimana cara? Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin terjadi. Jadi jangan rumitin permasalahan, gitu kan? Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Dan begini juga. Seringnya seseorang itu banyak menonton sesuatu yang haram, teman-teman. Lihat film-film, lihat artis-artis yang memang punya kelebihan fisik. Ini mematikan persepsi antum untuk menikah dengan orang yang baik. Karena yang kita rekam adalah kelebihan fisik saja. Ini berbahaya ini. Ada orang subhanallah tidak berpikir di situ karena memang fitrahnya masih baik. Dia memang mau melangkah menikah. Karena ini sunnatullah. Umur terus berjalan, tidak mungkin kita tunda. Gitu kan? Toh nanti di akhirat sudah berbeda ceritanya. Akhirat sudah berbeda semua. Bapak Ibu bisa ikutin ceramah saya di YouTube tentang surga dan neraka. Panjang lebar saya jelaskan. Semua orang berubah. Di akhirat tidak lagi orang jelek. Semua laki-lakinya gagah seperti Yusuf alaihissalam. Tidak ada lagi kekurangannya. Tingginya seperti Adam, hatinya seperti Ayub. Semua perempuan seperti Hawa. Hawa wanita tercantik di dunia. Tidak ada lagi kekurangan fisik.
Semua laki-laki tingginya sama, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Hadis Bukhari menjelaskan. Semua perempuan seperti Hawa, 40 siku ke langit. Jadi yang pendek nggak usah khawatir. Itu cuma urusan dunia itu. Akhirat sudah lain ceritanya nih, gitu kan? Nah, kebanyakan orang terlalu idealis ya. Karena memang yang selalu dia lihat yang sempurna terus. Coba kita lihat teman-teman sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah sudah ciptakan ragam, gitu kan? Emang banyak orang yang sempurna fisik itu malah lebih sedikit sebenarnya. Maksud saya, memang betul-betul semuanya ada. Mungkin dari kulitnya, dari matanya, dari segala macam sempurna itu ada, tapi tidak banyak. Umumnya manusia tidak seperti itu. Jadi jangan sampai kita lari ke idealnya itu, gitu kan? Sehingga tidak mau menikah gara-gara masalah fisik saja. Makanya selalu diingatkan agama itu yang penting, gitu kan? Kata beliau, namun siapa yang mengetahui bahwa sudah ada pemuda lain yang datang untuk meminangnya, maka ia boleh datang untuk meminangnya juga. Sebab, ya, maaf di sini dikatakan, siapa yang mengetahui bahwa sudah ada pemuda lain yang datang untuk meminangnya, maka ia tidak boleh datang untuk meminangnya juga. Sebab Nabi SAW melarang itu dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau ada perempuan A, sudah dilamar oleh perempuan B, sudah datang meminta, laki-laki baik. Ada perempuan A dilamar oleh laki-laki, gitu kan? Maka kalau ada laki-laki lain C yang mau melamar tidak boleh diterima, tidak boleh datang melamar, dan tidak boleh juga diterima kecuali sudah dibatalin dulu si B, gitu kan? Kata Nabi SAW, dalam riwayat dikatakan nahan Nabi SAW an yakhtubar rajulu ala khidbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu au ya'zana lahul khatib. Nabi melarang seorang meminang pinangan saudaranya hingga peminang sebelumnya meninggalkannya, atau si peminang memberi izin kepadanya. Tentu di sini maksudnya pinangan ini datang, keluarga perempuan sudah mengiyakan, cuma minta waktu, ya, gitu. Istikharah dulu, minta waktu dulu, berpikir beberapa hari, gitu kan? Itu berarti sudah ada pembicaraan. Nggak bisa orang kedua datang sekarang masuk melamar lagi. Walaupun mau lihat, kata ulama, walaupun nazar nggak boleh. Sampai keluarga perempuan mengatakan maaf kami masih belum bisa, misal sudah diputusin. Nah berarti sudah tidak ada kesepakatan di situ. Minta waktu ini berarti setuju ya. Sementara minta waktu itu berarti sudah setuju. Kalau ada di antara akhwat kita mengatakan saya minta waktu istikharah, itu berarti sudah setuju untuk sementara. Tapi dia masih bisa membatalkannya. Si laki-laki yang baru meminang tidak boleh juga masuk. Ini hampir sama hukumnya dengan tidak bolehnya menimpa sperma di atas sperma saudaranya, gitu kan? Seperti wanita hamil nggak boleh dinikahi oleh laki-laki lain sampai dia selesai melahirkan, kemudian baru boleh menikah. Misal ada seorang wanita cerai sama suaminya dan dia dalam keadaan hamil, makanya iddahnya wanita hamil itu berapa lama? Khilaf di antara ulama di sini, masya Allah. Nah, ulama-ulama di sini lagi pada khilaf nih. Sampai melahirkan, itu yang rajih. Saya ambil pendapat yang benarnya. Jadi Allah mengatakan sampai hatta yada'na hamlahun dalam surah At-Talaq, sampai perempuan itu meletakkan bayinya. Itu iddahnya, artinya iddah ini boleh kembali dengan suami yang menceraikannya. Kan kalau perempuan diceraikan tanpa hamil, iddahnya berapa lama? Baik, 3 bulan saja. 10 hari ini jauh, ini 10 hari kalau orang meninggal suaminya, baru iddahnya 4 bulan 10 hari. Oh ya. Makanya jangan berikhtilaf sebelum punya ilmu. Ini ahli ikhtilaf semua. Jadi kalau perempuan diceraikan oleh suaminya dalam kondisi tidak hamil, dia harus menunggu masa iddah 3 kali suci, 3 bulan, gitu kan? Jadi 3 bulan ini untuk mensucikan rahim, dipastikan tidak ada sperma yang akan berbentuk janin. Makanya ibu-ibu juga ambil pelajaran dari sini. Kalau mau tahu hamil atau tidak, bukan dilihat dari haidnya. Masa subur yang kemarin berhubungan badan, lalu bulan ini keluar haid, itu belum tentu tidak hamil. Nah dalam syariat kita bisa dalam 3 kali masa haid masih bisa terbuahi. Masih bisa terbuahi dari buah yang, dari sperma yang sebelumnya. Makanya ada ibu-ibu itu, dia haid. Dia kira nggak hamil, ternyata bulan depan kontrol sudah hamil. Itu hamil dari sebelumnya. Itu hikmah syar'i memang begitu. Makanya disuruh sucikan
3 bulan. Kalau suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Nah, ini masa iddah 4 bulan 10 hari adalah untuk muhasabah. Muhasabah, siapa tahu si ibu juga ini meninggal seperti suaminya, bagaimana dia memperbanyak ibadah gitu kan. Kemudian juga dia memastikan diri untuk menentukan menikah lagi atau tidak. Karena 4 bulan 10 hari adalah masa yang cukup untuk berpikir. Biasanya 4 bulan 10 hari itu memang kesedihan sudah mulai buyar. Itu memang dikatakan ulama dihitung secara detail. Tidak mungkin Al-Quran mengatakan 4 bulan plus 10 hari. Kok ada 10 harinya? Itu diteliti oleh para ulama yang memang sangat detail. Ternyata ini masa pemikiran tentang kesedihan sudah buyar, udah nggak ada. Jadi dia bisa menentukan, saya perlu pasangan lagi atau enggak, gitu kan? Nah, tapi kalau orang diceraikan sementara hamil, iddahnya sampai selesai melahirkan. Tentu masa iddah ini, kalau bukan suaminya meninggal, adalah masa di mana mereka memperbaiki keadaan. Kalau di masa iddah ini suaminya mau kembali, ada laki-laki lain melamar, tetap harus suaminya didahulukan. Kecuali suaminya ini buruk, gitu kan? Ahli maksiat baru ditolak. Baik. Selanjutnya kata beliau, demikian pula tidak boleh meminang wanita yang ditinggal mati suaminya hingga habis masa iddahnya. Namun peminang boleh meminangnya dengan sindiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 235. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa'i aw aqnantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Al-ayah. Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kalian menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hati. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka dalam pada itu, atau karena itu janganlah kalian mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kalian berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis masa iddahnya. Sindiran itu begini, di zaman Nabi SAW, kalau ada seorang laki-laki meninggal mati syahid di medan perang, ini terjadi zaman Nabi SAW, maka istrinya dalam masa iddah, meninggal suami 4 bulan 10 hari. Kalau ada sahabat yang mau melamar istri mujahid yang mati ini, di masa iddah 4 bulan itu, maka yang dilakukan zaman dulu mereka melakukan sindiran. Sindiran itu misalnya lewat di depan rumah, kemudian dia berkata, wahai ummu fulan, ibunya fulan, kalau perempuan ini punya anak misalnya, kalau selesai masa iddah kamu, beritahukanlah kepada kami. Bahasa santun ya. Nanti kalau selesai masa iddah, si perempuan mengirim anaknya atau seseorang pembantunya ke rumah si laki-laki mengatakan, wahai Abu Fulan, iddah kami sudah selesai. Artinya boleh dilamar gitu. Ini namanya sindiran. Jadi tidak ada istilah langsung berbicara, langsung telepon, langsung janjian, langsung pergi, ini tidak ada. Haram dalam agama. Tidak boleh. Ya. Jangankan di masa iddah, selesai masa iddah saja tidak boleh. Dan sudah saya katakan, konsep ta'aruf dalam Islam ada 3 hal yang harus ditiberatkan. Tidak usah pacaran itu. Pacaran hanya boleh setelah akad nikah. Pacaran sampai capek nggak apa-apa. Keluar janjian, makan, tidur sama-sama, hamil nggak apa-apa. Ya? Tapi setelah akad nikah, nggak ada yang komplain. Nggak ada yang perlu takut. Ibu-ibu yang hamil karena suaminya bangga, ibu hamil ya? Iya, alhamdulillah kan. Coba kalau dia perutnya besar, jalan tidak malu di jalan. Kalau hamil di luar nikah, ditutup, disembunyikan, takut, malu, nggak boleh. Ta'aruf dalam Islam adalah yang pertama kenali fisik, dan yang boleh wajah dan telapak tangan. Sudah pernah saya jelaskan itu. Wajah simbol kepala sampai ke perut, telapak tangan, kemaluan sampai ke kaki. Cukup dilihat, oh iya, selesai. Yang kedua adalah kenali keluarganya. Saya sudah pernah jelaskan dari keluarga ayah, laki-laki dan perempuan akan turun jalur fisik. Rambut, warna kulit, mata, paras wajah, semua ini, poster tubuh ini dari keluarga ayah semua. Makanya sering suami istri kita temukan beda dengan anaknya. Itu ternyata dari jalur ayah-ayahnya mereka. Bisa ayah si suami atau ayah si istri. Tapi yang dominan keluarga ayah ya. Dominan keluarga ayahnya. Jadi kalau bapak ibu menikah kemudian punya anak, maka pasti itu dari kebanyakan 80% dari jalur si suami, dari kakek-kakek dia.
Kemudian yang ketiga adalah kenali dari ibu itu karakter, sifat. Jadi secara umum global keluarga ibu ini gimana? Oh baik-baik, dosen misalnya. Oh keluarganya baik-baik, pengusaha, ini, itu, dan seterusnya. Itu kita sudah bisa ambil globalnya. Kalau ada 1-2 orang yang salah ini jangan dijadikan patokan. Misal ada keluarga ibunya yang pemabuk 1-2 orang. Umumnya yang lainnya baik, maka sudah cukup jadi patokan umumnya keluarga. Yang ketiga lingkungannya. Tempat dia bekerja. Boleh kita bertanya, kamu kerja di mana? Di sini Allah mengatakan bolehnya kita berbicara. Kata Allah, dan jangan kalian mengadakan janji kawin, maksudnya komunikasi. Ya, dengan mereka secara rahasia. Kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Maksudnya pertanyaan yang diperlukan. Ya. Kenapa kamu cerai? Misal, boleh bertanya. Oh saya cerai karena 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Apa misi dan visi untuk menikah lagi? Saya mau membangun ini. Boleh orang bertanya. Kamu kalau lagi liburan kemana saja kegiatannya biasanya? Oh saya ke diskotik, saya ke bar, saya ke... Oh saya kalau liburan saya ada ibu saya tua, saya bakti, saya hadir di pengajian, saya biasa hari Sabtu di pengajian ini, hari Ahad di sini, tablik akbar di sana, udah bisa nilai. Nah, itu konsep ta'arufnya dalam Islam. Jadi kasus orang tulis di WhatsApp, di SMS, tanya namanya, tanya orang tuanya boleh dalam Islam. Sebatas itu, ya. Tapi tidak ada kirim gambar-gambar cinta hati apa segala. Ini nggak boleh. Haram hukumnya. Haram. Jelas. Ya. Kecuali kalau sudah suami istri, kirim sampai capek tangannya nggak apa-apa. Baik. Jelas ayatnya ya. Dan jangan kalian berazam, jangan langsung tentukan saya akan nikahi kamu. Jangan tentukan, Allah katakan itu. Untuk berakad nikah sebelum habis iddah. Jadi nggak boleh. Ibu-ibu nggak boleh buka pembicaraan saya akan terima lamaran langsung. Kau boleh nikahi saya setelah masa iddah. Nggak boleh bicara masalah ini. Setelah masa iddah nggak boleh bicara. Tidak boleh juga kalau dilamar pun setelah masa iddah. Saya masa iddah. Batas iddah saya sampai tanggal sekian. Itu baru boleh pembuka pembicaraan pun kembali kepada dalil sebelumnya ma'ruf. Nggak boleh ada maksiat. Nah, itu. Jadi jelas semuanya. Nikah. Ya. Jadi jelas di sini dikatakan. Jadi masa iddah nggak boleh. Si laki-laki juga harus paham. Kalau perempuan itu masih masa iddah dia tidak boleh membicarakan masalah nikah. Tidak. Di sini bertek sampai Allah mengatakan jangan berazam, langsung menentukan. Selanjutnya atau wanita yang ditolak bayin. Bayin ini mabtutah dalam kurung. Bayin maksudnya cerai yang sudah diucapkan 3 kali oleh suami. Kan cerai juga ada 2 ya. Ada cerai tolak raj'i, ada tolak bayin kan gitu. Tolak raj'i, cerai yang boleh raj'i. Raj'i itu kembali. Cerai pertama, cerai kedua. Ini. Rujuk jamaknya, perilakunya. Raj'i proses kembali kembalinya, gabungnya. Tolak raj'i adalah perceraian yang boleh kembali 1, 2 gitu kan. Kalau sudah 3 kali diucapkan oleh suami ya, di waktu dan tempat di waktu yang berbeda gitu, misal hari ini, besok atau hari ini 2 tahun lagi, pokoknya dipisahin sampai 3 kali, maka namanya tolak bayin. Tolak bayin kalau dalam tolak raj'i dalam masa 2 kali perceraian itu, maka seseorang masih boleh kembali dengan mantan suami atau mantan istri ini dalam masa iddah tanpa akad nikah. 3 kali masa haid itu boleh kembali tanpa akad nikah. Tapi kalau lewat masa iddah 3 bulan harus akad nikah baru. Wali baru, mahar baru, saksi, seperti orang baru nikah. Kalau lewat dari masa iddah 3 kali haid. Ini namanya tolak raj'i. Ya. Tolak bayin sudah 3 kali diucapkan, tidak boleh lagi mereka berkumpul kecuali si perempuan nikah sama laki-laki lain. Dan laki-laki lain yang menikah sama si perempuan tadi, si mantan istri ini, harus pernikahan normal, bukan direkayasa. Betul-betul menikah, asli menikah dengan laki-laki tersebut memang menjalin rumah tangga. Dan kalau terjadi perceraian normal juga, karena ada masalah, baru terbuka variabel untuk kembali kepada mantan istri pertama, mantan suami pertama. Kan itu. Jadi difahamin ini ya. Kalau ada orang rekayasa keadaan, misal si mantan suami bilang sama temannya, kamu nikahi
istri saya ini setelah akad nikah ceraikan ya. Temannya mau bantu, baiklah. Akad nikah terus diceraikan pada saat itu. Ini dua-duanya, si mantan suami dan temannya terlaknat. Dan ini Imam Madzhabi masukkan dalam dosa besar. Kalau antum ikutin di YouTube ada ceramah saya, dosa besar namanya al-muhallil dan muhallal lahu. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat si mantan suami yang sengaja mau menghalalkan kembali istrinya dengan rekayasa nikah temannya, dan temannya yang membantu mantan suaminya. Tidak bisa direkayasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang kalimat cerai bungkus rapi-rapi, taruh di laci yang paling aman di rumah. Jangan pakai, jangan sentuh. Dipakai kalau penting saja. Lah iya, karena kalimat cerai itu antara halal tidak halal kemaluan. Hati-hati nih. Ini untuk apa kita main-main di situ, gitu kan? Ada pernah satu orang teman saya di Makassar, kebetulan saya lagi duduk dengan seorang syekh. Ini syekh teman dekat saya, beliau S2 waktu itu dari Ummul Qura di Mekah. Dia jadi resmi utusan Saudi ngajar di UIN di Makassar. Sering kalau tiap hari saya ngobrol-ngobrol sama dia, namanya Ali. Dipanggil di Makassar Syekh Ali Ar-Rimi. Beliau dosen di Ummul Qura. Jelas duduk sama saya ngobrol, terus ada satu sekretaris yayasan saya datang. Dia bilang, "Ustaz, saya baru cerai sama istri saya." Dia bilang sama saya nih. Syekh Ali ini ngerti bahasa Indonesia. Ya. Terus dia bilang, "Kenapa akhi? Kenapa cerai sama istri?" Dia bilang, "Ya saya cerai karena cekcok, tidak cocok tadi pagi terus cerai. Tapi saya menyesal sekarang mau kembali." Kata Syekh Ali, "Bagaimana bisa?" Saya ambil kata-kata itu bagus ya. Bilang, "Bagaimana bisa kamu memperjualbelikan kalimat ceraimu itu? Kalimat cerai yang kau ucapkan ini antara halal tidak halal kemaluan istrimu. Emosi sedikit pergi, tinggalkan rumah, cari ketenangan, wudu, sholat, ya, tanya diskusi sama para ulama. Jangan langsung ucapkan karena pengucapan ini berbahaya. Ada yang karena emosinya setan tunggangi, saya ceraikan kamu 3. Habis itu nyesal. Gimana caranya kembali? Kadang-kadang ustaz jadi kesian nih. Ya. Ustaz, saya sudah terlanjur cerai 3 kali, bagaimana? Ini sama dengan pesawat sudah patah sayapnya kiri kanan, ustaz selamatin. Gitu. Gimana caranya? Nggak mungkin gitu kan? Ini nggak boleh main-main. Makanya hati-hati. Saya pernah punya dosen, beliau kebetulan salah satu hakim di pengadilan agama di Madinah. Dan biasanya di Saudi itu ketat sekali ya. Yang jadi hakim itu betul-betul orang yang luar biasa ilmunya. Karena dia harus tahu pecahin masalah. Karena banyak orang yang suka dusta di pengadilan gitu kan. Dia harus bisa dengan hikmahnya, dengan kedewasannya tahu ini dusta atau enggak nih. Dia bisa tahu dengan pengalaman-pengalaman. Jadi enggak sembarangan. Sampai dia bilang sama kami untuk pelajari bab tolak. Dia bilang, hati-hati ikhwani. Dia bilang diingatkan di kelas. Waktu itu kami masih mahasiswa, masih pada bujang semua, diingatin waktu itu. Ingat, jangan main-main kalian, hai laki-laki, dengan kalimat talak. Sekali kamu ucapin, istrimu haram kau sentuh, gitu. Maksudnya kalimat peringatnya, walaupun waktu itu masa iddahnya masih bisa rujuk kan gitu. Tapi sudah terancam, kenapa harus diucapin? Dan dia juga bilang, ingatkan para perempuan istri kalian, jangan begitu ada masalah sedikit ceraikan saya, ceraikan saya. Ini nggak boleh. Kalimat cerai ini kalimat mulia, dipakai pada saat darurat. Pasangan tidak jalankan kewajiban, melakukan kemaksiatan kepada Allah, nah baru pakai. Kalau enggak jangan, gitu kan? Ini disimpan benar-benar hati-hati. Dia bilang sampai seorang wanita kalau naik tangga dan suaminya bercanda bilang, kalau kau naik lanjutkan anak tangganya, kau saya ceraikan, kalau kau turun saya ceraikan. Maka kalau perempuan ini maksain diri karena dia anggap suami bercanda, tetap jatuh talaknya. Bahaya sekali. Kalau dia tidak mau diceraikan, dia turun dari tengah-tengah tangga. Bahaya. Niat dalam Islam dinilai oleh Allah. Saya kasih contoh gini. Kata sebagian ulama fikih, kalau seandainya ada ini contoh saja ya supaya mudah difahami bagaimana hati-hatinya kita meletakkan niat pada tempatnya. Kalau ada seseorang laki-laki, misal fasik, orang ini buruk, tidak ada imannya sama Allah kurang. Dia lihat ada seorang wanita lewat di malam hari, lalu dia niat memerkosa wanita itu. Misal, kemudian dia berusaha lah didekatin, dipaksa diperkosa. Begitu selesai dia perkosa, ternyata dilihat istrinya sendiri. Misal, ini contoh. Maka dia tetap dapat dosa zina. Walaupun itu istrinya sendiri. Karena niatnya yang saya awal perkosa. Padahal itu istrinya. Sama perempuan begitu. Dia niat untuk melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki, memang niatnya berzina. Ternyata yang datang suaminya. Misal ada seseorang fasika, di rumahnya dia tahu suaminya safar, kemudian dia janjian sama laki-laki mau berzina misalnya, naudzubillah.
Dia sudah janjian di waktu tertentu, ternyata suaminya nggak jadi safar pulang. Mungkin lampu di kamar sudah dimatikan, suaminya datang. Memang dia niat mau bergaul sama laki-laki yang haram tadi. Dia niatnya zina. Suaminya datang, suaminya langsung menggauli dia, lalu dia berumah badan. Begitu dinyalain lampu, dia tahu suaminya yang gaulin. Tetap perempuan itu dapat dosa zina. Jadi jangan main-main nih, nggak boleh main-main. Makanya cerai harus hati-hati sekali. Hati-hati. Dikatakan sini atau wanita yang ditolak bayin atau mabtuta dalam kurung, yakni wanita yang telah ditolak 3 kali. Berdasarkan hadis Muslim, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Fatimah binti Qais yang telah ditolak 3 kali oleh suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. I'taddi 'indi ibni ummi maktum fa innahu rajulun a'ma tad'ina thiyabaki fa idza halalti fa adhinini. Berihdatlah di sisi Ibnu Ummu Maktum karena ia laki-laki buta, karena engkau bisa menaruh pakaianmu. Jika engkau sudah habis masa iddamu maka beritahukanlah kepadaku. Jadi Fatimah binti Qais ini diceraikan oleh suaminya 3 kali. Kalau tolak raj'i teman-teman, dianjurkan si istri ini yang diceraikan tetap satu rumah. Tetap satu rumah sama suaminya supaya mereka bisa rujuk lagi. Tapi kalau tolak bayin nggak boleh lagi satu rumah. Di masa iddah sudah harus keluar dari rumahnya. Dan kebetulan Fatimah binti Qais tidak punya rumah. Nggak ada keluarganya waktu itu. Maka Nabi SAW mengizinkan dia untuk menghabiskan masa iddahnya. Jadi kan 3 bulan masa haid di rumah Ibnu Ummul Maktum. Siapa Ibnu Ummul Maktum ini? Seorang muadzin Nabi, matanya buta. Karena Nabi punya 2 orang muadzin, Bilal dan Ibnu Ummul Maktum. Gitu kan? Ini kebetulan orang buta ini. Ibnu Maktum ini yang kata Nabi SAW di dalam hadis tentang masalah batas sahur. Ya. Dalam hadis tentang puasa Ramadan, kalau kalian dengarkan Bilal azan, maka lanjutkanlah makan kalian. Azan pertama, karena subuh di zaman Nabi azannya 2 kali. Selisihnya 50 ayat. Ini, kurang lebih kalau kita sekarang 45 menit. Ya. Makanlah dan minumlah. Dan kalau seandainya kalian mendengarkan azannya Ibnu Ummul Maktum, tahanlah. Jangan makan lagi. Sudah azan yang kedua, sudah azan subuh tuh. Berhenti makan dan minum, gitu kan? Ibnu Ummul Maktum ini juga orang yang pernah dalam hadis Bukhari meminta izin kepada Nabi SAW untuk sholat di rumahnya. Yang mengatakan, ya Rasulullah, antara rumah saya dengan masjid tempatnya jauh. Tidak ada yang memandu saya. Saya sendirian di rumah, gitu kan? Sendirian di rumah. Kebetulan Ibnu Ummul Maktum ini istrinya tidak bisa memandu dia. Dia tidak punya anak, menikah tapi tidak punya anak. Ada istri di rumah tapi tidak punya anak. Maka dia bilang tidak ada yang bisa pandu saya. Istrinya juga tidak bisa pandu dia. Dan di antara rumah saya sama masjid Anda ini ya Rasulullah banyak binatang buas yang bisa menerkam saya setiap saat. Boleh nggak saya sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan sholatlah di rumah. Punya udur, matanya buta, nggak ada yang pandu, masjid jauh, dan juga antara rumahnya sama masjid banyak binatang buas yang bisa menyergap, serigala dan segalanya. Lalu Nabi SAW menerima wahyu dan mengatakan kepada para sahabat, panggil Ibnu Ummul Maktum, disuruh panggil kembali waktu dia sudah mau keluar dari masjid. Kata Nabi SAW, apa kau dengar azan? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jawab azan itu. Nggak ada alasan untuk tidak ke masjid. Dan ini Imam Ahmad pegangi sebagai dalil wajibnya laki-laki sholat di masjid. Gitu. Ini Ibnu Maktum. Ibnu Maktum ini buta, ada istri tapi nggak punya anak. Dan dia dianggap orang yang paling aman untuk membantu perempuan yang sedang mengalami tadi. Fatimah binti Qais ini kan tidak ada keluarganya di Madinah. Maka Nabi SAW izinkan Fatimah untuk tinggal di rumah Ibnu Ummul Maktum. Yang kebetulan matanya buta dan cuma berdua sama istrinya di rumah. Gitu kan? Kata Nabi SAW, berihdatlah. Ihdat, habiskan masa iddahmu. Ya. Di sisi Ibnu Ummul Maktum di rumahnya. Karena ia laki-laki buta, sehingga kau bisa meletakkan pakaianmu. Maksudnya bisa membuka jilbab. Gitu kan? Jika engkau sudah selesai masa iddah, beritahukanlah kepadaku. Maksudnya Nabi SAW mengatakan, silakan beritahukan. Mungkin Nabi SAW bisa bantu mencarikan pasangan hidup. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ini menunjukkan bolehnya meminang wanita yang ditolak bayin secara sindiran dan ini dibenarkan menurut kami, maksudnya mazhab Syafi'iyah. Di sini makna daripada beritahukanlah kepada kami. Sebagian ulama hadis mengatakan Nabi SAW ingin meminang Fatimah binti Qais. Maka bahasa santunnya Nabi apa? Kalau seandainya masa iddamu selesai beritahukan kepada kami, ya.
Ini bahasa sindirannya. Jadi dibolehkan, gitu kan. Dan juga di sini teman-teman, bagi laki-laki tidak aib menikahi wanita yang sudah cerai. Nabi SAW menikahi di antara istri beliau ada yang cuma satu orang yang gadis, Aisyah, yang lainnya memang janda, jadi itu tidak aib. Walaupun kalau disuruh pilih janda atau gadis, maka sunnahnya mendahulukan gadis kalau ada opsi, gitu kan. Tapi bukan aib menikahi janda. Penutupnya teman-teman sekalian, meminang secara sindiran, misalnya seorang laki-laki mengatakan bahwa wanita yang masih dalam masa iddahnya karena suaminya wafat, engkau benar-benar mulia bagiku dan aku menyukaimu. Sungguh Allah benar-benar akan membawa kebaikan dan rezeki kepadamu. Maksudnya, saya menikah maka saya akan memenuhi kewajiban nafkah, gitu kan. Sungguh Allah benar-benar akan membawakan kebaikan dan rezeki padamu. Atau mengatakan sungguhnya aku ingin menikah. Sungguh aku ingin seseorang wanita salihah menjadikanku bahagia. Dan sindiran yang semisalnya. Sindiran yang semisalnya. Baik, nanti kita akan lanjutannya pertemuan akan datang. Karena saya lihat kertasnya Masya Allah sudah terlalu banyak. Masya Allah. Kan gampang, tinggal pulang praktek. Kenapa banyak bertanya? Tinggal nikah, yang sudah menikah tinggal baik-baik jalani kewajiban, sudah selesai. Apakah bila seseorang hafid atau hafidah lupa akan hafalannya, dosanya akan jatuh ke orang tuanya bila dia belum menikah, dan bila hafidah sudah menikah dosanya jatuh ke suaminya? Tidak mungkin itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosanya orang lain. Apa hubungannya dengan orang tuanya? Dia yang lupa kok orang tuanya yang bebani. Enak benar orang begini nih. Atau dia lupa suaminya yang terbebani. Nggak mungkin terjadi. Dia sendiri yang melakukan dosa, dia harus beristighfar kepada Allah. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan jika ada saudara yang memaksa ingin menikah dengan pria non-muslim, padahal orang tua dan keluarga jelas-jelas tidak setuju? Apakah orang tua kelak disiksa di akhirat? Tentu saja orang tuanya harus menggunakan ketegasan, tidak boleh. Dia harus mengingatkan dengan sangat tegas dan dia harus melaporkan itu ke MUI. Nggak boleh diam. Kalau Indonesia laporkan ke MUI. Jadi MUI akan turun tangan nanti. Majelis Ulama Indonesia salah satu fungsinya harus mengingatkan kaum muslimin yang akan terzalimi. Biar MUI yang datang dan laki-laki itu diingatkan. Bisa. Jadi gunakan instansi-instansi Islam supaya dia tidak boleh menikahi wanita muslimah. Karena memang kalau menikahi wanita muslimah, laki-laki non muslim tanpa syahadat, berarti terjadi perzinahan, dan itu tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia, nggak boleh. Saya sarankan orang tuanya laporkan ke MUI, gitu kan? Laporkan anak saya akan diminta begini-begini laki-laki. Nanti laki-laki itu akan diingatkan oleh MUI supaya dia tidak boleh nikahi, perempuan ini juga akan didatangkan. Jadi kalau orang tua sudah tidak bisa ya, orang tua masih bisa ingatkan, alhamdulillah. Gitu. Ustadz, kenapa kalau khulu masa iddah hanya 1 bulan? Bagaimana ternyata kalau si wanita yang minta khulu itu mengandung? Tetap kembali kepada hukum asal, gitu kan? Saya Allahu a'lam tetap berpegang pada pendapat walaupun khulu tetap 3 bulan. Tetap 3 bulan. Karena pendapat yang mengatakan 1 bulan ini belum mendapatkan dalil yang kuat untuk itu kan? Karena khulu itu, kalau Bapak Ibu ada yang belum tahu, adalah seorang wanita yang mengajukan ke pihak pemerintah atau pengadilan untuk cerai dengan suaminya. Itu namanya khulu. Ini hukumnya tersendiri ya. Kalau suami itu zalim, jahat misalnya, lalu dia khulu. Khulu itu diajukan ke pemerintah, saya tidak mau lagi sama laki-laki ini. Maka pemerintah akan melihat, pihak pengadilan kalau kita di Indonesia, hakimnya akan melihat. Ini perempuan mengajukan, disuruh cari alasannya apa saja. Dia suka mukul, dia tidak kasih nafkah, dia gini, dia begitu, macam-macam alasan. Nanti pemerintah atau pengadilan akan meminta si suami yang tertuduh datang. Lalu ditanya, ini istrimu berkata begini, ini tulisannya. Jawab ya. Maka pulang ke rumah dijawab sama dia. Kalau di Indonesia menggunakan tulisan, ya, tidak beradu argumen di situ. Maka si suami akan nulis, ini tidak benar karena ini, tidak benar karena ini tidak dibalas. Nanti si hakim akan panggil 2 minggu lagi, datang, dikasih lagi suratnya, ini suratnya. Suami membalas seperti ini, coba pertimbangkan, balas lagi, dibalas. Nanti si istri membalas dengan dalil-dalilnya apa, argumennya ini segala. Nanti sampai, karena semua sudah nulis nih, nanti sampai 5-6 surat yang datang, hakim bisa ambil sebuah kesimpulan. Dan tidak bisa mereka pungkiri. Kalau omong-omong kan bisa dipungkirin. Saya nggak pernah bilang loh, kamu kan bilang kemarin. Tapi tulisan ini tulisan kamu, jelas. Ini kamu mengatakan suami kamu tidak kasih nafkah, suamimu punya bukti transfer nih.
Dia transfer tiap bulan sekian. Ada kan? Terbantahkan 1, 2, 3, 4. Nah kalau hakim melihat kasus khulu ini, pengajuan perceraian ini, justru si istri yang salah, istrinya yang memang sengaja nggak mau lagi sama suami, alasan saja, maka hakim akan mengeluarkan surat cerai, namanya tolak bayin sugro. Cerai bayin tapi sugro, maksudnya sugro masih bisa kembali, karena ditahu perempuan ini salah, ini ngawur nih, ngelantur nih salah. Mungkin karena cuma ada laki-laki lain yang goda atau dia suka laki-laki lain. Nanti dia akan nyesal nih. Dibuka kesempatan untuk kembali dan dia masih punya masa iddah 3 bulan, gitu kan? Setelah keluarnya surat itu. Kemudian kalau misal dilihat memang laki-laki ini buruk, ternyata betul. Di antara bukti dia tidak mau datang di pengadilan, atau kalau dia datang dia tidak bisa balas. Itu kan rumit ya, mengetik, orang harus punya emosi kejiwaan. Ini saya dituduh ini, maka saya balas. Kalau dia betul lakukan, untuk apa dia balas? Dia malas. Ya sudah, nggak usah balas deh. Makanya tujuannya tulisan tadi di situ tuh. Jadi kan dilihat siapa yang benar, siapa yang salah dari tulisan. Karena itu nggak sembarang, harus ada emosi kejiwaan untuk nulis. Nah, kalau dia balas, dan ternyata memang suami ini terbukti, ada saksi-saksi dari keluarga, memang orang ini suka mukul, orang ini suka kata kasar, begini, begitu dan segalanya, maka akan dikeluarkan tolak bayin kubra. Cerai bayin yang sudah jelas, tidak bisa lagi bergabung kecuali si perempuan nikah sama laki-laki lain gitu. Ya, setahu saya Allah alam khulu itu tetap masa iddahnya sama. Tetap masa iddah sama. Tidak ada perbedaan antara khulu dengan cerai raj'i atau cerai bayin. Tetap 3 bulan dan kalau hamil 9 bulan. Sampai melahirkan maksud saya. Kalau dia cerai sudah 3 bulan hamil berarti tinggal tunggu masa melahirkan. Apakah ada batasan jarak yang termasuk dalam kategori safar sehingga boleh mengqasar sholat wajib? Pertama, ada 2 syarat safar itu. Yang pertama adalah keluar dari kota dia tinggal. Itu dulu. Keluar dari kota yang dia tinggal. Itu sudah jelas masuk dalam masalah ya, safar. Yang kedua, dalam pertimbangan masyarakat setempat, memang itu adalah safar. Safar maksudnya sesuatu yang jauh dan meletihkan. Itu safar. Sesuatu yang jauh dan meletihkan. Jadi kalau orang melihat di Jakarta Bandung itu adalah safar, sudah masuk safar, kan gitu. Karena sudah jarak luar kota, terpenuhi syarat. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Istikharah kalau meminta pada Allah diberi jawaban berupa tanda apa ini? Tanda warna dalam mimpi. Apa boleh? Misal tanda warna hijau, merah untuk yang baik. Tanda hitam, ini lampu merah apa nih? Dari mana nih? Saya pernah mengaji menurut ustazah, saya dulu istikharah seperti itu. Nggak ada pernah dalilnya. Warna-warna apa tandanya? Hah? Pas dia tidur kebetulan dia lihat lampunya coklat, dia main coklat. Ini nggak ada sama sekali dalil bro. Saya sudah bilang tadi kecenderungan. Memang melihat fakta, ada faktanya. Melihat orang itu lagi umroh, jadi memang kelihatan. Apakah boleh bisa janda menikah tanpa izin orang tuanya walinya? Nggak boleh, haram, tidak boleh. Jangan pernah buka pintu itu. Banyak di tengah-tengah masyarakat kita tersebar berita kalau janda boleh nikahkan dirinya sendiri. Ini pendapat yang sangat lemah dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya mengatakan janda boleh menikahkan dirinya. Tapi ini pendapat sangat lemah. Karena di pendapat yang lain Abu Hanifah sendiri juga mengatakan tidak boleh menikah. Kembali kepada hadis Nabi. Hadis yang berbunyi perempuan wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya nikahnya batal. Janda atau gadis. Dan perlu diketahui ibu-ibu walaupun sudah janda tidak boleh. Karena wali itu adalah apa ya? Bahasa Indonesia nggak itu bekengnya. Ya. Saya di Makassar biasa pakai bahasa itu soalnya. Jadi ada orang yang akan menolong dia gitu kan. Backing, oke. Orang Makassar backing katanya. Misalnya. Yang penting jelas sudah paham maksudnya. Intinya memang itu, gitu kan. Jadi wali itu fungsinya sebagai pendukung, ya, pelindung. Jadi jangan nikah tanpa. Jadi laki-laki itu subhanallah gini. Kalau ada ibu-ibu, perempuan jalan bawa anak kecil laki-laki. Ada penjahat mau jahatin dia. Dia lihat anak laki-laki itu dia takut. Paham ya? Jadi keberadaan laki-laki itu walaupun anak kecil besar pengaruhnya.
Jadi seakan-akan ibu sudah mengatakan, ini ada laki-laki di belakang saya yang akan membela saya. Itu fungsi daripada wali. Jadi jangan nikah tanpa wali nih. Apabila seorang anak mau melanjutkan sekolah kuliah, apakah yang melaksanakan sholat istikharah hanya boleh dilakukan oleh anaknya atau boleh dilakukan oleh orang tuanya juga? Kalau orang tuanya terlibat, boleh. Terlibat dalam pembiayaan, gitu kan? Tapi kalau anaknya mau laluin murni, tidak perlu orang tuanya istikharah. Ya. Saya mau tanya, saya sudah berniat untuk berhenti bekerja dan konsentrasi di rumah sebagai istri. Tapi karena sejak awal saya sudah bekerja, kadang saya ragu dan was-was, rezeki takut berkurang untuk keperluan keluarga dan membantu orang tua. Bagaimana cara untuk memantapkan diri, ya Ustaz? Suami sudah mengizinkan saya untuk berhenti bekerja. Berhenti dulu. Berhenti dulu baru fikir. Jangan fikir dulu baru berhenti. Nggak bakal berhenti itu kalau berpikir dulu. Berhenti dulu. Ini makan nih, asyik enak gitu kan. Tapi sudah kenyang. Berhenti dulu baru berpikir. Kalau kita berpikir, sayang nih, habisin. Aduh sampai nggak bisa nafas nanti. Jadi kalau ada sesuatu yang mau diambil sebuah keputusan dan jelas itu salah, gitu kan? Dan yang kita ambil keputusan setelahnya lebih baik, berhenti dulu. Ambil dulu keputusan. Kerja di bank konvensional riba, berhenti dulu. Baru berpikir jalan keluarnya. Jangan tetap di situ, nggak bisa. Karena nggak ada udzur untuk bisa tinggal di situ kan? Maka bertawakal kepada Allah. Berhenti. Jangan ragu. Siapa yang bertawakal kepada Allah dalam surah At-Talaq ayat 3, maka Allah jadi pencukup baginya. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir masalah rezeki kurang. Anak akhwat baru nikah ketika malam pertama tanpa sengaja anak berkata dengan lirih seperti bermain dengan adik anak sedangkan suami dekat anak. Apakah ada dosa terhadap anak padahal hal itu dan anak tidak niat apa-apa ketika mengatakannya? Maksudnya mengucapkan apa, saya nggak ngerti nih. Baiklah, kalau ada ucapan-ucapan maksudnya menyindir atau suami, ya minta maaf saja. Saya tidak mengerti soal pertanyaan secara khusus. Kalau misalnya ada yang diucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung atau memberikan syarat sambil bercanda, maka tinggal menyampaikan maaf saja. Jadi tidak ada kalimat cerai dari istri ya. Jadi kalau misalnya yang penanya mengatakan ada ucapan kalimat cerai, istri tidak berlaku. Walaupun dia ucapin 1000 kali cerai, tidak ada cerai. Hanya suami saja. Jika ada orang tua perempuan menyuruh anak perempuannya untuk cerai dengan suaminya dikarenakan suaminya tidak benar, keluar dari jalan Allah, minum khamar, berkumpul dengan wanita yang tidak benar dan menipu. Tapi anaknya wanita tersebut tidak menuruti permintaan orang tuanya. Bagaimana hukumnya? Dan ayah si wanita menyumpah untuk tidak menerima anak perempuannya itu sampai mati dan tidak ridho dunia akhirat. Apa hukumnya Ustaz? Apakah pernikahan anak perempuan tersebut jadi tidak berkah? Padahal sudah 1 tahun lewat dan si ayah belum memaafkan dan tidak mau bicara dengan anak. Sedangkan suami yang tersebut sudah mulai berubah baik ke jalan Allah SWT. Dan harus bersikap bagaimanakah suami anak perempuan terhadap mertuanya? Tentu saja kalau suaminya tetap dalam keadaan itu atau istri sebaliknya dalam keadaan fasik namanya atau fasikah, dalam keadaan maksiat kepada Allah dan orang tua suruh cerai, harus diikutin ini. Nggak boleh enggak. Karena di sini keterlibatan orang tua masuk ya, karena di sini dia wali. Dia walinya. Ini pernah terjadi waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menikah dengan seorang wanita. Wanita ini punya kelebihan fisik. Luar biasa punya kelebihan fisik, kecantikannya dan seterusnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kayaknya menurut Umar bin Khattab ayahnya ada perubahan dalam ibadah. Tadinya Abdullah bin Umar lebih cepat ke masjid, sekarang lebih telat gitu kan. Maka oleh Umar bin Khattab dilihat perubahan. Kata Umar, dipanggil Abdullah, hai Abdullah, ceraikan istrimu. Abdullah karena cinta sama istri nggak mau. Dia nggak mau ceraiin gitu kan. Lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ikuti ayahmu. Karena kefasik ini bukan masalah maksiat kayak tadi ya. Khamar apa ini enggak. Ini hanya karena mempengaruhi ibadah yang tadinya sebelum nikah lebih bagus, sekarang jadi buruk. Orang tuanya terlibat. Kata sebagian ulama hadis, kalau orang tuanya seperti Umar bin Khattab dalam arti kata memang soleh, memang betul-betul dia tahu kan gitu. Ada salah satu jemaah saya di Malang begitu. Ternyata anaknya dinikahkan oleh seorang laki-laki, tadinya dianggap baik. Setelah berjalan ternyata laki-laki ini narkotika lah apalah. Anaknya ini nggak mau bilang, nggak mau bilang sama orang tuanya, dibiarin. Coba nasihatin suaminya segala tidak mau bilang. Ternyata berjalan waktu tidak tahan juga disampaikan ke orang tuanya. Orang tuanya langsung ambil keputusan, ayahnya.
langsung diminta untuk diceraikan. Kalau tidak maka diajukan di pengadilan. Karena memang sudah tidak mungkin bertahan si anak itu dengan kemaksiatan. Itu kalau seandainya orang tuanya baik dan jelas perbuatan ini salah. Baik, bagaimana kalau sudah terjadi seperti kasus ini? Maka dia tentunya kalau orang tuanya suruh cerai, kemudian dia tidak jalankan dan dia tidak faham hadis yang tadi saya jelaskan, ini baru tahu sekarang, maka pernikahan tetap sah karena ketidaktahuan, gitu kan? Tinggal bagaimana si suami ini datang kepada mertuanya dan menyampaikan apa adanya, baik-baik, mengatakan saya memang dulu tidak faham agama, sekarang saya sudah tahu, maka tolong dimaafkan yang lalu, saya akan berusaha baik. Dia harus bisa memperbaiki keadaan dan boleh mempertahankan setelah itu. Bolehkah melakukan salat istikharah untuk perceraian? Boleh, boleh. Kenapa tidak? Asal memang perceraian ini masih berhubungan dengan masalah kebaikan ya. Tidak ada istikharah, tadi saya bilang pada kemaksiatan. Jadi tidak perlu istikharah kalau suaminya pemabuk, suka mukul, tidak kasih nafkah. Tidak ada lagi istikharah kalau perempuan itu melacur, selingkuh. Tidak ada lagi istikharah di situ. Karena sudah maksiat kan? Sudah kita jelaskan tadi. Apabila ada seorang laki-laki yang datang kepada kita, seorang diri tanpa keluarganya, kemudian mengutarakan niatnya bahwa dia berminat terhadap anak gadis kita, maka apakah yang demikian bisa disebut dengan khidbah atau bukan? Bagaimana jawaban yang ma'ruf kalau kita orang tua belum srek dengan orang tersebut? Ya, maksudnya berminat untuk meminang. Di sini pertanyaannya apakah boleh diterima atau tidak? Apakah itu sudah termasuk khidbah atau tidak? Khidbah termasuk kalau ibu mengiyakan atau bapak mengiyakan, ya. Kalau misalnya orang itu datang, saya berminat dengan anaknya bapak, misalnya sama ibu, oh iya, kami pikir-pikir dulu, misal, itu berarti iya sudah khidbah. Minta waktu tadi saya sudah bilang. Tapi kalau dari awal maaf, kami belum bisa menikah, gitu kan, menikahkan sekarang, kami belum bisa menerimanya, gitu kan. Atau bahasa santun apalah yang diucapkan, maaf, anak ini biasanya orang masih mengucapkan hal-hal yang ma'ruf ya. Memang betul misalnya anaknya masih sekolah, anak saya masih sekolah. Ada bahasa-bahasa santun yang diucapkan, maka itu berarti tidak ada khidbah, bukan khidbah itu, bukan khidbah. Allahu a'lam. Kalau masalah ibu dan bapak tidak serak ini, tolak ukurnya tetap agama ya, jangan tiba-tiba tidak serak begitu saja. Ya, memang agama tolak ukurnya, ya, bukan fisik, bukan finansial, tapi memang masalah agama. Apakah seorang yang pernah gagal dalam rumah tangga sebaiknya memperbaiki diri dulu atau segera menikah lagi? Karena saya merasa kegagalan saya sebelum disebabkan saya belum cukup baik. Baik atau tidak baik itu tentunya tolak ukurnya adalah agama, gitu kan? Kalau memang selama ini ternyata Bapak Ibu sekalian tidak kurang beragama, kurang paham agama, maka secara otomatis tentunya bisa saja, gitu kan, untuk mempertimbangkan pelajari dulu agama supaya lebih mapan baru menikah, itu boleh saja. Tapi kalau misal kasus karena pasangan dulu buruk, nggak baik lah, tidak sholat, misalnya kita sholat sudah diingatkan tidak mau, suka dusta, segala macam terjadi perceraian lah. Lalu kemudian sekarang ada orang yang minta, ibu-ibu misalnya, atau ada laki-laki sudah mau menikah dengan perempuan yang baik, jangan tunda kebaikan itu, melangkah saja, nggak perlu, gitu kan. Nah kembali kayak tadi, kalau saya yang kurang baik misalnya, maka benahi diri. Kalau tolak ukurnya agama ya, maka benahi diri dulu. Apakah benar setelah sholat istikharah seseorang langsung bisa diberikan mimpi? Ya Allahu alam. Masalah langsung atau tidak itu Allahu alam. Tapi pasti dikasih jawaban. Pasti. Kalau niatnya ikhlas karena Allah pasti dikasih jawaban. Tidak mungkin tidak. Tapi jawaban kayak tadi ya. Jadi kayak ada sindiran-sindiran dari Allah, peringatan-peringatan gitu kan. Tapi bukan warna-warni kayak tadi ya. Jika ada yang ingin bertaaruf dengan seorang dan si laki-laki ingin sholat istikharah dulu, padahal si wanita belum menerima, apakah boleh si wanita bertaaruf dengan laki-laki lain? Tentu saja. Kalau si perempuan belum mengiyakan, dia hanya mengatakan saya berminat dengan kamu untuk menikah. Lalu perempuan belum mengatakan baiklah saya pertimbangkan. Belum ada jawaban apa-apa, maka boleh saja. Tapi kalau sudah kasih jawaban nggak boleh ya. Apapun jawabannya, biar misalnya saya pertimbangkan, sudah ada jawaban tuh berarti. Sudah masuk dalam masalah khidbah. Anda tanya tentang hukum syari kajian yang apa ini? Laki-laki campur dengan perempuan, ya, seperti yang saat ini, ya Ustaz, tanpa ada batas antara laki-laki dan perempuan. Dalam majelis ilmu tidak ada masalah. Majelis ilmu, sholat berjamaah di masjid, asal memang saf perempuan dan laki-laki terpisah, kayak sekarang kan terpisah, ya, pisah. Karena memang di zaman Nabi SAW sendiri, kasus masalah jemaah sholat itu adalah laki-laki di depan, perempuan di belakang, gitu kan?
Dan Nabi SAW dalam majlis ilmu pernah mengisi pengajian untuk sahabat tanpa ada hijab. Tanpa ada hijab. Hadis keluar tentang masalah wanita yang seseorang dan terkadang wanita yang meninggal anaknya, gitu kan, 3 orang sebelum balik pasti masuk surga, gitu kan. Itu khusus untuk perempuan. Ada seorang sahabat Nabi yang sempat ikut dulu di sebelah Nabi SAW, ingin dengarkan Nabi sampaikan apa nih. Karena pernah ada ibu-ibu yang sahabat protes mengatakan, ya Rasulullah, kebanyakan waktu Anda buat laki-laki, luangkan waktu buat kami. Hukum-hukum kami apa nih, gitu. Karena dulu kan tidak ada mic ya. Jadi Nabi SAW kalau ngomong, itu selalu yang banyak dengar laki-laki bagian depan. Sampai Asma binti Yazid, radhiyallahu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis berkata, saya pernah mendengarkan Nabi SAW menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Lalu ada yang saya tidak dengar. Saya pun bertanya pada laki-laki yang di depan saya. Jadi perempuan sama laki-laki ditanya, tidak ada hijabnya. Apa yang Rasulullah bilang tadi? Baru dikatakan Rasulullah bersabda begini tadi. Baru kemudian dia lanjutkan pemahaman dia. Interaksi antara laki-laki dan perempuan di tempat umum, bukan berdua ini, boleh. Majelis ilmu, kalau pengisinya laki-laki, yang hadir perempuan boleh. Tapi kalau dibalik pengisinya perempuan, seperti kasus Aisyah radhiyallahu anha, kan banyak sahabat yang datang belajar, itu harus ada hijab. Wajib, nggak boleh. Kalau pematerinya perempuan, harus. Nggak bisa, nggak. Ya, jadi memang hukum syar'inya begitu. Sudah masuk waktu belum? Belum, sudah khilaf lagi. Baiklah, ini insya Allah kita simpan di pertemuan akan datang kita bahas, dan teman-teman sudah tahu tentu ada dua waktu kita ya, ada 2 waktu yang kita akan bahas insya Allah dalam 1 bulan, Rabu ketiga sama Rabu keempat dalam bahasan kita ini. Tentu pertanyaan ini juga akan kita simpan insya Allah, mudah-mudahan kedepannya kita akan jawab nanti semuanya. Mungkin begitu, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi dan jadikan sebagai tambahan amal kita hari kiamat. Dan juga semoga saja semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah, semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang belum dapat pasangan diberikan pasangan yang soleh dan soleha, yang belum memiliki keturunan juga diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan semoga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majlis, saya mengajak kembali teman-teman untuk mengikuti ceramah resmi di web di www.khalidbasalamah.com, dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai 425 ceramah yang bisa diikuti dengan beragam macam ilmu, termasuk mahkota pengantin ini sudah diupload tentunya. Dan setiap kali kita habis ceramah seperti ini akan diupload oleh teman-teman tim. Dan juga ada kajian Minhajul Muslim, ada kajian kitab kabair, dosa-dosa besar, ada Bulughul Maram, ada Nawaqidul Iman, ada banyak sekali, ada kurang lebih 10 bahasan di web itu yang bisa diikutin, dari sirah, sejarah Nabi, dari juga serial sahabat. Dan itu semua kami berharap kalau teman-teman mengunjungi YouTube, kalau menontonnya maka diberikan dukungan like-nya, ya, jempolnya, kemudian juga di subscribe sehingga kalau ada ceramah baru bisa langsung terima, dan juga di share, disebarkan kepada teman-teman yang lain. Dan kalau ada yang menganggap itu positif maka diberikan tanggapan positif tentunya. Dan di Play Store bisa masuk, tinggal klik di Play Store lalu lihat ada logo KHB, diklik Khalid Basalamah, itu adalah logo kami, karena kami tidak pajang foto, tapi yang foto-foto semua saya nggak tahu siapa yang buat itu. Tentunya kami berharap kembali ke web resmi. Mungkin begitu saja. Dan bagi ada yang ingin ikut kegiatan-kegiatan sosial, maka ada kegiatan sosial yang akan saya angkat juga di web dan juga diangkat di Android itu supaya bisa lebih jelas. Termasuk ada Islamic Center, pembangunan masjid, kendaraan untuk dai dan seterusnya. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.